Saudara, saat ini kita akan coba merenungkan suatu peristiwa atau suatu hal yang wajar sebetulnya kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, karena kita itu punya memori atau daya ingat. Hal yang kita akan renungkan saat ini adalah hal tentang masa lalu. Banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya kekuatan atau pengaruh masa lalu. Masa lalu ada beberapa hal. Di antara yang paling umum, paling besar adalah masa lalu yang baik atau yang kita sebut kenangan manis, atau masa lalu yang buruk yang kita sebut kenangan pahit. Baik kenangan manis maupun kenangan pahit, saudara, ternyata dua-dua itu punya pengaruh yang sangat besar dan akan membawa dampak yang sangat fatal dalam kehidupan kita, baik ke arah yang buruk maupun ke arah yang baik dalam hidup ini. Seandainya kalau kita berkata manusia itu nggak punya memori, maka manusia nggak akan pernah menyimpan akan masa lalunya. Tetapi nggak mungkin manusia nggak punya memori, bukan? Karena memori atau daya ingat sangat diperlukan. Karena manusia itu makhluk sosial yang harus berinteraksi, harus beradaptasi, harus bertemu dengan banyak hal, bukan cuma dengan banyak orang. Nah, memori itu sangat penting. Tetapi saudara, kita akan coba merenungkan. Ternyata ada satu hal yang sangat berbahaya apabila kita tidak jeli atau tidak berhati-hati atau tidak memilih memori apa yang harus kita simpan dalam kehidupan kita. Karena itu punya dampak yang sangat serius dalam kehidupan kita. Contohnya, saya percaya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering bertemu, mungkin dengan diri kita sendiri, atau juga dengan saudara kita. Ada seseorang yang hidupnya selalu memakai kata seandainya. Nah, apabila saudara bertemu dengan seseorang yang hidupnya selalu memakai kata seandainya, pasti orang ini punya memori atau punya masa lalu yang kurang baik. Jadi, seandainya tahun 74 dulu ayahku tidak meninggal. Seandainya tahun 80 berapa pacarku nggak ninggalkan aku, misalnya. Seandainya tahun berapa rumahku nggak kebakar. Nah, seandainya itu menandakan bahwa orang itu hidup tidak pernah bisa maju. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita sudah ada di tahun 2002. Tetapi waktu yang kita pakai untuk hidup itu tahun 74, tahun 83, tahun 90 sekian. Berarti kan kita tidak maju-maju, bukan, dalam hidup ini. Nah, di bagian ini saja kita melihat betapa besar dampak, pengaruh, memori atau kenangan manis, kenangan pahit pada masa lalu. Namanya manusia, saudara. Ternyata yang negatif atau yang buruk itu yang lebih kuat berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang manis, yang baik itu sedikit berpengaruh. Maka itu dalam fakta sehari-hari. Kalau memori masa lalu kita menyimpan kenangan manis, dampaknya itu nggak begitu besar. Paling cuma begini, tiba-tiba kita bisa senyum sendiri atau tertawa sendiri. Lalu teman kita sebelah kita tanya, kenapa kamu senyum sendiri? Maka sering kita jawab, enggak. Nah, artinya kita ingat sesuatu pada masa lalu. Efek atau dampak yang besar itu enggak punya pengaruh banyak kalau kenangan manis. Tapi coba kenangan pahit, saudara. Berapa malam dalam kehidupan kita enggak bisa tidur ketika kenangan pahit itu muncul kembali. Berapa hari hidup kita lewat, kita nggak bisa produktif, kita nggak bisa mencapai karier yang harusnya kita bisa capai pada hari itu. Karena tiap kali kita akan mengerjakan sesuatu itu, kenangan pahit itu muncul. Dan kenangan pahit itu menarik mundur ke belakang, lalu membuat reaksi pola pikir kita yang jadi kacau. Kita jadi marah, atau kita bisa menangis sendiri, atau kita bisa digeram, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita
amat-amati secara sepintas tentang pengaruh masa lalu, kenangan pahit maupun kenangan manis, maka saudara kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Tidak semua kenangan, baik yang manis maupun yang pahit, itu berdampak jelek dalam kehidupan kita. Tidak. Tergantung bagaimana sikap hidup kita dalam menanggapi dan menggunakan dua macam kenangan masa lalu kita. Saya ulangi lagi untuk saya titik beratkan ini, supaya saat ini kita merenungkan hidup ini. Sangat tergantung bagaimana sikap hidup kita dalam menanggapi kenangan manis maupun kenangan pahit. Itu sangat menentukan. Dua macam masa lalu ini akan punya pengaruh negatif atau pengaruh positif dalam kehidupan kita. Dalam Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-12 sampai 14, Tuhan menyuruh Rasul Paulus mengatakan kebenaran ini kepada kita. Dia berkata bahwa aku belum mencapai semuanya, aku belum mendapatkan semuanya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku, lalu berlari-lari mengarahkan diri apa yang ada di depanku. Saudara, mari kita renungkan. Firman ini begitu kuat kuasanya. Firman ini begitu dahsyat kuasanya kalau kita menggunakan dalam hidup ini. Kalau kita sampai pada hari ini, berarti kita belum sampai kepada hari depan atau hari esok. Nah, ini yang Tuhan katakan lewat Filipi 3 ayat 12 sampai 14 itu. Karena kita belum mencapai apa yang kita targetkan, yang kita inginkan, karena yang kita capai itu masih di depan kita. Tapi kita baru tiba pada hari ini. Tetapi hari ini untuk mencapai ke depan itu sangat dipengaruhi dengan apa yang di belakang kita. Maka itu firman ini mengatakan, kalau toh aku belum mencapai ke depan, aku belum meraih apa yang kau inginkan, tetapi ini yang kau lakukan. Begitu penting. Aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri yang di hadapanku. Kata melupakan yang di belakang, saudara, itu bukan berarti membuang sama sekali. Tapi yang berpengaruh jelek dalam hidup kita, itu yang kita lupakan. Sekalipun itu kenangan pahit, tetapi kalau itu kita bisa ubah jadi satu hal yang positif. Pernahkah saudara membayangkan bahwa yang pahit sekalipun itu bisa menjadi mesin pendorong yang begitu kuat untuk kita maju dalam kehidupan kita. Nah, ini diperlukan suatu sikap hidup, suatu cara berpikir yang begitu penuh hikmat dari surga. Kenangan pahit bisa kita ubah menjadi mesin pendorong untuk kita cepat maju mencapai sasaran itu. Tapi kalau kita salah memperlakukan kenangan pahit kita, maka kenangan pahit itu akan berubah menjadi mesin penghambat untuk kita mundur lagi. Kita sulit untuk meraih ke depan. Dengan Tuhan Yesus, sejelek apa kenangan kita masa lalu, Dia bisa mengubahnya jadi baik. Asal kita mengizinkan Dia untuk Dia bekerja dalam kehidupan kita. Jangan dicoba, tapi ini satu fakta. Kalau mau coba, ya risiko saudara tanggung sendiri. Tidak pernah ada seorang pun manusia, sehebat apa dia, mungkin kita sebut dia atlet lari atau atlet apa, yang kuat secara fisik. Tapi coba lari atau berjalan, tapi sambil noleh ke belakang. Jangan pernah coba. Kita akan jatuh karu-karuan dalam kehidupan kita. Kita akan lecet-lecet semua tubuh kita ini. Ini kebenaran di dalam Filipi pasal 3 tadi. Bahwa kalau kita mau berlari, kalau kita mau berjalan ke depan, jangan menoleh ke belakang. Tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan kita. Satu kebenaran dalam firman Tuhan. Musuh kita si setan itu paling suka memperjelas penglihatan kita tentang masa lalu, tetapi dia mengaburkan penglihatan kita ke depan untuk masa depan. Keputusan ada di tangan saudara, di tangan saya.
Bagaimana cara kita memperlakukan masa lalu? Kita jujur berkata kepada diri kita sendiri, saudara. Sulit setiap manusia. Sebodoh apa orang itu, selemah apapun daya ingat orang itu. Tapi coba renungkan, betapa mengagumkan dan mengherankannya. Sekalipun itu orang bodoh, orang lambat cara berpikir, tapi aneh. Semua peristiwa masa lalunya dia bisa ingat. Nah, di sini kita menemukan ternyata berbagai sekali kekuatan tentang masa lalu pada memori kita ini. Nah, secara manusia, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang bisa menghapuskan masa lalu segampang itu. Sulit, karena itu terekam baik. Sehingga orang bodoh pun, orang yang lemah pun dalam daya ingatnya. Tapi kalau bicara masa lalu, kenapa dia bisa begitu kuat? Tapi saudara, saya akan berikan satu kebenaran. Darah Yesus sanggup menghapuskan semua masa lalu kita. Kalau kita datang kepada Dia, maka darah itu akan sanggup menghapuskan. Demikian ilustrasi yang Tuhan pernah berikan kepada saya. Kalau kita punya sebuah pita kaset yang sudah ada isinya, entah lagu atau suara yang kita rekam, bagaimana cara kita menghapus isi itu? Karena kita ingin mengganti isinya dengan isi yang lain. Jangan susah payah usaha kita untuk membersihkan isi itu. Cari sebuah tape recorder, masukkan kaset itu dalam tape itu. Di semua tape ada tombol yang ada titik merahnya, yang disebut record. Nah, ketika tape itu, kaset itu kita masukkan ke dalam tape-nya, kita tutup, tekan tombol yang berwarna merah itu, saudara. Biarkan sampai dia berputar. Begitu berhenti berarti sudah habis. Lihat, isinya akan kosong. Dan kita bisa isi dengan yang baru. Begitu pula kuasa darah Yesus. Dia sanggup menghapuskan memori kita. Maaf, menghapuskan masa lalu kita yang pahit. Tapi tergantung dengan kita. Karena pada faktanya banyak orang senang menyimpan kepahitan masa lalunya. Dan orang itu akan rugi. Kiranya Tuhan menolong kita saat ini untuk kita bisa menghapuskan masa lalu kita, baik yang manis maupun yang pahit, tergantung mana yang membuat kita terhambat untuk maju ke depan. Datanglah kepada Yesus Tuhan kita, darahnya tercurah untuk kita. Mari kita berdoa. Ayah yang kekal, kembali kami datang kepadamu saat ini. Sungguh sebagai manusia kami mensyukuri untuk memori atau daya ingat yang Kau berikan pada otak kami. Tetapi kami tidak mau jadi manusia bodoh. Karena daya ingat kami pakai untuk menyimpan perkara-perkara yang salah. Baik itu kenangan manis maupun itu kenangan pahit. Tetapi yang bisa menjadi penghambat untuk kami maju ke masa depan. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Kami sangat percaya bahwa darah Yesus Tuhan adalah darah satu-satunya di seluruh jagat raya ini, alam raya ini, yang bisa menghapuskan dosa manusia. Tidak ada kekuatan, tidak ada faham, tidak ada suatu benda apapun di dunia ini yang bisa menghapuskan masa lalu kami yang sangat mengganggu kehidupan kami untuk ke depan, kecuali darah-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa menyembunyikan diri kami di hadapan-Mu. Kami datang dengan segala keberadaan kami. Tuhan, Engkau kenal satu persatu kami sebagai manusia yang lemah dan penuh dosa di dunia ini. Siapa yang datang kepadamu saat ini, yang merindukan darah-Mu menghapuskan masa lalu anak-anak-Mu yang penuh penghalang untuk ke depan, biarlah darah-Mu menyucikan kami saat ini. Tuhan Yesus, ini keputusan kami, bahwa kami tidak akan membiarkan memori kami menyimpan masa lalu kami yang menjadi penghalang buat hidup kami ke depan. Terima kasih untuk darah yang tersedia buat kami. Dengarkan kami, Ayah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, kita akan berusaha untuk merenungkan satu hal lagi dalam kehidupan kita yang seringkali manusia tidak pernah menyadari bahwa itu punya suatu pengaruh pada kesehatan kita, pada seluruh segi kehidupan kita. Yang kita akan renungkan adalah masalah kekhawatiran. Khawatir adalah kata-kata yang umum yang terjadi dalam kehidupan manusia. Semua kita tahu bahwa tidak ada seorang pun manusia di dunia yang pernah tidak khawatir dalam hidupnya. Semua orang pasti pernah khawatir. Nah, kekhawatiran itu jangan dianggap enteng. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan kamu khawatir. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir, berarti itu hukum. Seperti jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu hukum. Nah, apabila kita tidak teliti dalam kehidupan kita tentang kekhawatiran, tanpa kita sadari betapa banyak dosa yang kita sudah buat dalam hidup ini. Contohnya sepanjang hari ini. Kalau kita mau hitung dengan teliti, dari sejak kita bangun pagi tadi sampai saat ini, berapa kekhawatiran yang sudah muncul dalam kehidupan kita? Ternyata tidak ada satupun manusia secara umum yang satu hari saja dalam hidupnya itu nggak pernah khawatir. Kita akan melihat dulu penyebab-penyebab kekhawatiran dalam hidup ini. Secara umum ada 3 penyebab orang itu khawatir. Yang pertama, orang khawatir itu karena harga dirinya. Orang khawatir karena gengsinya atau karena keakuannya. Kekhawatiran itu muncul pada bagian pertama ini dengan satu kalimat yang sederhana. Apa kata orang nanti? Coba perhatikan baik-baik kata ini. Apa kata orang nanti? Nah, kondisi dari kalimat itu akan menciptakan suatu sikap hati. Terus kita jadi khawatir. Iya ya. Kalau sampai orang itu mengatakan begitu kepadaku, ini menunjuk kepada harga diri atau keakuan kita atau gengsi kita. Sehingga keadaan dari kata-kata orang itu tadi memunculkan sikap yang kita mulai khawatir, mulai takut. Itu penyebab yang pertama. Penyebab kekhawatiran yang kedua, itu karena kita iri hati. Kita khawatir kalau saudara kita, teman kita bisa lebih maju dari kita. Kita khawatir kalau sampai kita kalah saingan dengan dia. Aduh, nanti jadi begitu kehidupanku. Itu bisa membuat kita jadi khawatir karena iri hati. Yang ketiga, kita khawatir itu karena kita takut akan masa depan. Nah, dari ketiga hal ini, maka yang ketiga itu yang paling umum terjadi dalam kehidupan kita, yaitu khawatir karena kita takut akan masa depan. Saya akan mengajak saudara melihat kebenaran ini. Di dalam Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus pernah mengatakan satu hal tentang kekhawatiran. Ayat-ayat ini begitu jelas kita temukan dalam firman Tuhan, bahwa kita jangan khawatir. Lalu Tuhan kita menggambarkan dengan 3 keadaan yang ada. Yang pertama tentang burung-burung di udara. Yang kedua tentang bunga bakung di ladang. Yang ketiga tentang masa depan kita yang ada di dalam tangan Tuhan, yang jauh lebih berharga daripada burung-burung itu sendiri maupun bunga-bunga yang di ladang itu. Nah, di dalam pasal 6 ini kita akan menemukan begitu manusiawinya Tuhan Yesus mengatakan firman ini, tidak memakai suatu kekuatan apapun juga, tapi sangat manusiawi. Ayat 33 adalah kunci kemenangan untuk kita nggak khawatir dalam kehidupan ini. Ketika dia berkata, carilah dahulu. Perhatikan, carilah dahulu.
Saya percaya semua manusia dalam dunia ini tidak akan pernah berhenti dalam kehidupannya mencari. Saya ulangi lagi, semua manusia di dunia ini dalam hidupnya tidak akan pernah berhenti untuk mencari. Manusia boleh berhenti untuk ini, manusia boleh berhenti untuk itu, tapi mencari adalah satu bentuk bahwa itulah manusia. Mencari nafkah, mencari sesuatu, mencari ilmu, mencari ini, mencari itu. Tapi yang Tuhan Yesus katakan untuk kita tidak khawatir, termasuk akan masa depan kita. Dia menunjuk kepada satu hal yang khusus, apa yang kita cari dalam hidup ini, sehingga kita nggak bisa khawatir. Dia berkata pada ayat 33, carilah dahulu kerajaan surga. Luar biasa. Secara logika kita berkata, itu abstrak. Kita nggak bisa ketemu alamatnya di mana. Beda dengan orang cari alamat rumah, ada nama jalan, ada nomor. Suruh mencari sesuatu, yaitu kerajaan surga di mana. Saudara nggak usah sulit untuk membedakannya. Sebab di dunia ini hanya ada dua jenis kerajaan. Satu kerajaan Tuhan kita dan satu kerajaan iblis. Nah, di tengah dua kerajaan ini ada kerajaan manusia. Nah, kerajaan manusia itu akan condong ke salah satu dari dua ini. Dan itu kita nggak bicarakan. Jadi untuk mengerti kerajaan Tuhan, ya kita cari lawannya dulu. Apa itu isi kerajaan dunia ini? Kita tahu itu bentuk-bentuk dosa, ketamakan dan sejenisnya. Nah, kalau kita disuruh mencari kerajaan surga lebih dulu, dan dikatakan dengan segala kebenarannya, semua kebenarannya, maka apa saja yang lain akan ditambahkan kepadamu. Betapa luar biasanya kekuatan mencari sesuatu ini, yaitu kerajaan surga bersama semua kebenarannya, sehingga dalam hidup ini akan mendapat tambahan-tambahan yang kita perlukan. Nah, kata tambahan artinya bonus. Jadi sesuatu yang lain kita usahakan, itulah bagian kita. Tetapi sekuat-kuatnya manusia berusaha, saudara, tetap ada batasnya. Nah, ketika sampai batas itu, manusia nggak bisa terus. Disinilah firman ini berlaku. Tambahannya akan dia berikan setelah batasan yang kita capai itu mentok, nggak bisa terus. Coba renungkan betapa luar biasanya Tuhan kita itu, bukan? Usaha kita dihargai, tapi sekuat apapun kita berusaha, saudara, tetap ada batasnya, bukan? Nah, setelah batas akhir ini dari usaha kita, kan kita berhenti karena kita nggak bisa terus. Tapi kita masih harus menunjukkan sesuatu. Karena kita masih ngejar sesuatu, kita masih butuh sesuatu. Nah, kata segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu setelah kita mencari kerajaan itu, kerajaan surga bersama kebenarannya. Itulah bonusnya. Betapa luar biasa hidup kalau kita percaya kepada Tuhan kita yang luar biasa itu tadi. Saya kembalikan dulu kepada istilah kekhawatiran. Saudara boleh tanya pada ahli apapun juga, khususnya ahli jiwa dan ahli medis. Ternyata kekhawatiran itu punya satu kekuatan yang bisa merusak seluruh sistem tubuh kita. Dahsyat betul. Kekhawatiran bisa mengganggu susunan saraf kita. Orang bisa jadi pelupa karena banyak khawatir. Orang nggak bisa berpikir dengan baik karena kekhawatiran ada dalam hidup orang itu. Saudara pernah membayangkan naiknya asam lambung sehingga lambung kita jadi pedih, lalu kita sebut sakit lambung? Ternyata sederhana penyebabnya. Darah tinggi ataupun tekanan darah tinggi ataupun sakit lambung, ternyata itu bukan karena virus, saudara, bukan karena bakteri. Diare itu karena bakteri, tipes itu karena bakteri, dan banyak penyakit lain yang karena virus atau bakteri. Tetapi ada penyakit-penyakit tertentu yang bukan karena virus atau karena bakteri. Di antaranya sakit lambung atau tekanan darah tinggi. Ternyata itu bukan karena virus. Tapi buktikan itu karena metabolisme tubuh kita tidak sempurna.
Misalnya asam lambung berkelebihan, detak jantung kita tidak normal, karena ada tekanan-tekanan dalam jiwa kita. Ternyata penyebab semuanya ini hanya karena kekhawatiran. Betapa sepelenya dampak yang kita anggap sepele dari kekhawatiran tadi. Ternyata dampaknya nggak bisa kita anggap sepele, saudara. Bisa merusak semua sistem dari kehidupan tubuh kita ini. Kalau begitu, untuk apa kita menyimpan kekhawatiran? Apabila kita sudah tahu dengan jelas bahwa sebatas kemampuan kita untuk berusaha, di balik batas akhir kemampuan kita ada sesuatu atau segala sesuatu yang Tuhan kita bisa tambahkan kepada kita. Untuk apa hidup itu khawatir? Apalagi kalau penyebab kekhawatiran karena yang pertama tadi, cuma karena kata orang. Untuk apa kita hidup dengan kata orang? Kalau orang itu nggak pernah berbuat baik untuk kita. Yesus Tuhan kita, yang sudah jelas bukan cuma berbuat baik untuk kita, tapi dia menyerahkan nyawanya buat kita. Mengapa kita nggak memperhatikan kata-katanya? Kalau penyebab kekhawatiran karena yang kedua, karena kita iri hati, karena kita nggak mau kalah dengan saudara kita, atau tetangga kita, atau teman kita, muncul kekhawatiran, karena kita mau mencapai, lebih maju daripada saudara kita, sampai kita harus sakit-sakit, untuk apa? Yang ketiga, masa depan. Jelas, dia sudah janjikan buat kita. Satu ayat tambahan lagi, untuk hari ini kita dikuatkan iman kita, supaya hari esok kita nggak khawatir lagi, dan seterusnya. Dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, saudara, kita akan menemukan kebenaran ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tuhan berkata, aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Perhatikan rancangan apa yang ada pada Tuhan tentang hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu. Perhatikan kalimat terakhir. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia sendiri menjamin bahwa dia sudah menetapkan satu rancangan, satu planning, satu blueprint, gambar biru. Kalau kita membangun rumah pasti ada. Yaitu sebuah gambar biru, sebuah rancangan hari depan yang penuh harapan. Kalau Tuhan kita sendiri berfirman seperti itu, mengapa kita harus takut dan khawatir akan masa depan kita? Yang mana kita tahu masa depan itu, yang mana kita tahu kekhawatiran itu jelas merugikan hidup kita. Perhatikan kalimatnya saya yang terakhir sebelum saya berdoa. Orang yang khawatir, saudara, itu nggak pernah bisa mikir. Tapi orang yang mikir nggak akan pernah bisa khawatir. Nah, saudara mau pilih yang mana? Ada Yesus Tuhan kita yang mengasihi kita. Dia berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia, sebab Dia memelihara kamu. Mari kita berdoa. Ayah yang kudus, kami datang kepadamu saat ini. Betapa sabarnya Engkau dalam hidup kami. Sebagai manusia lemah, yang kekhawatiran itu sulit untuk kami hindari. Ternyata Engkau memberi jalan keluar atas hidup kami. Bagaimana caranya untuk kami tidak khawatir? Sungguh Tuhan, waktu-waktu yang lalu, banyak di antara kami mengalami kerugian materi, kerugian waktu, kerugian kesempatan dan sebagainya. Karena kami jatuh sakit. Ternyata kami jatuh sakit bukan karena virus atau bakteri, tapi diri kami dikuasai oleh kekhawatiran. Ampuni kami sebagai manusia yang lemah ini, Tuhan. Sebab khawatir adalah satu hukum yang Kau katakan jangan khawatir. Berarti kalau kami khawatir, kami melanggar hukum Tuhan. Dan kalau kami melanggar hukum-Mu, berarti kami harus kena sanksi. Ayah, kami datang kepadamu saat ini. Ampunilah kami.
sebab kami khawatir dan melanggar hukum Tuhan. Sucikan kami dengan darah Yesus. Dan saat ini kami mengambil keputusan untuk kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Dan kami percaya, sebab Engkau sudah menyediakan masa depan buat kami yang penuh dengan harapan. Terima kasih untuk kesabaran-Mu, Ayah, dalam mendidik kami dan menolong kami. Sehingga saat ini oleh darah Yesus dan oleh firman Tuhan, kami lepas dari kekhawatiran hidup kami. Dan kami jadi orang yang merdeka dan bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan terima kasih untuk pertolongan Tuhan.